Yang mu'rab itulah fi'il apa? Mudhari'. Tapi bersyarat. Dengan syarat syaratnya tidak ada nun niswah dan tidak ada nun taukid. kalau bergandeng dengan non niswa atau bergandeng dengan non taukid, maka fi'il mudhari hukumnya mabni. Mabni. Jadi mu'rabnya fi'il mudhari bersyarat dengan syarat tidak bergandeng non taukid dan atau tidak bergandeng non niswah. Bila bergandeng dengan non taukid, maka kemabniannya ada dua. Ada yang mabni fathah jika bergandeng dengan non taukid sakila, bagi yang non taukid sakila dan non taukid khafifah. Jadi kalau bergandeng dengan non taukid baik yang sakila atau yang khafifah, yang sakila itu bertasdid, yang khafifah tidak bertasdid, yang sukun, maka fi'il mudhari mabni fathah. Adapun bila bergandengan non niswa maka mabni sukun. Nanti penjelasannya di jilid 3. Lagi, fi'il mudhari bila bergandeng dengan non taukid maka mabni mabni apa? Mabni fathah. Dan apabila bergandeng dengan non niswa mabni sukun. Mabni sukun. Baik, itulah bahwa fi'il mudhari mu'rab bersyarat dengan catatan tidak bergandeng dengan non taukid dan atau non niswah. Bila bergandeng dengan non taukid maka mabninya mabni fathah, dan bila bergandeng dengan non niswah mabninya mabni sukun. Latihan ya, hayadin ya. Dengan latihan ikuti terus. Baik, nadamnya ada fil mabni, ada fil mu'rab. Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Yang fi'il wa fi'il amrin. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfudin. Adapun huruf semua hukumnya semua hukumnya mabni. baik. Itulah tadi bahwa al aslu fil asma'i al i'rab. Asal daripada isim, al aslu fil asma'i, isim-isim itu mu'rab. Isim-isim itu mu'rab. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin. Yang mabni itu hanya bisa diringkas. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin. Yang mabni itu hanya diringkas dalam beberapa bab. Satu, isim yang mabni. Wal mabniyu minha dari asma mahsurun fi abwabin. Isim yang mabni itu bisa diringkas, artinya dapat dihitung. Yang lebih penting atau yang
perlu kita ketahui adalah satu isim domir. Nanti di jilid 2 kita mengumpulkan dulu 2 isim mausul. Ini mabni semua. 3 isim isyarah, domir, mausul, isyarah. Kemudian yang keempat istifham. Yang kelima isim syarat, asma'us syarti, isim-isim syarat. Yang keenam asma'ul af'ali, isim fi'il. Syatana, hayhata, itu isim fi'il. Syatana, hayhata, ini isim fi'il. Uffin, wai, so, ihin, isim fi'il. Kemudian sudah ditulis Uffin. wai, wai, In. wai, Wan. so, Ih. ihin. Ihin. Yang istifham man, Man. ma, Ma. aina, Aina. mata, Mata. kaifa, Kaifa. kam. Kam. Yang dikecualikan itu ayun nanti, mu'rob. Isim istifham yang ayun itu mu'rob. Kemudian yang isim syarat ma, ma, Aina. haitsuma, Aisuma. anna, 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 anna. Seperti ini tulisannya, anna. 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 Jadi asal daripada beberapa isim itu adalah mu'rob. Ada beberapa isim saja bisa diringkas mahsurun fi abwabin, domir, ini mabni, mausul, isyarah, istifham, isim syarat, isim fi'il, syatana, hayhata, ufin, waisoh, ihin. Kemudian adat murokab. Bisa dihapus sudah ya? Bisa Kian. Yang keenam, yang ketujuh sekarang al-adadul murakkabuh. Al-a'dadul murakkabatuh. Al-a'dadul murakkabatuh.
Ya, adat murakkab ahada asyara, is'ata asyara, itu semuanya mabni. Namun nanti ada pengecualian di jilid 2, yaitu angka 12 isna. Ada pengecualian nanti di jilid 2-nya. Isna dan isnata. Kecuali isna dan isnata. Isna mudzakkar, isnata untuk muannas. Isna asyara. Jadi ini mu'rab. I'rabnya ikut isim tasnya nanti di jilid 2. Jadi semua adat itu mabni, dibaca fathah semua, walaupun jadi khobar, jadi mubtada, semuanya dibaca fathah. Ahada asyarah, is'ata asyarah, kecuali isna dan isnata. Ini i'rabnya sama dengan i'rabnya isim mufrad. Yang ke-8 termasuk mabni adalah ba'du dzarfi, sebagian daripada dzaraf. Sebagian, bukan keseluruhan, sebagian daripada dzaraf. Termasuk tadi haitsu, ini dalam sekiranya nih Jawa nih, haitsu ini mabni. Mabninya mabni dhamma. Amsi. Ya. Mabni apa? Mabni kasrah. Qattu. Mabni apa? Apa tuh? Qattu. Kurang jelas. Qattu. Qattu. Mabni dhamma. Siap. Al-ana. Mabni apa? Mabni fathah. Ya. Kemudian iz. Mabni apa? Mabni sukun. Ini adalah, jadi termasuk isim yang mabni adalah sebagian daripada dzaraf. Apa saja itu? Haitsu, amsi, qattu, al-ana. Ini walaupun kemasukan huruf jar tetap dibaca min haitsu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nanti pembahasannya sim-sim mabni. Jadi kalau di alfiahnya wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Ya kan? Ya Pak, wa min hudhu fathin tadi di depan macam-macam mabni. Wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Nah, seperti itu. Jadi min haitsu tetap. Al-ana tetap. Yang terakhir termasuk isim-isim mabni. Udah ini? Ya. Yang 9, yang ke-9 adalah al-asmaul mahtumatu, isim-isim yang ditutup. Maksudnya bukan al-asma, al-a'lamu, al-a'lamul mahtumatu, mem, nama-nama yang diakhiri bilafdi waihin, dengan lafad waihin. Seperti sibawaihi. Jadi walaupun rofa jadi fa'il olah sibawaihi karena mabni. Lafal-lafal yang diakhiri oleh waihin. Kalau waihin sibawai yang umum, tapi sibawai ya imam sibawai memang tertentu. Sibawaihi.
Ini semuanya adalah mabni kasroh. Mabni kasroh. Nah ya, ada berapa isim yang mabni? Ada 9. 9. Apa saja? Secara ringkas? Isim dhamir, Ya, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, istifham, asma' syarat, asma' syarf, asma' al-af'al, al-a'dadul murakkabah, ba'dul zarf, dengan al-a'lamul Makhtumah. makhtumah bilafzi waihin. siap. Itu adalah isim-isim yang mabni. Adapun yang banyak kita ketemui, banyak dijumpai yang 3 itu, dhamir, isyarah, mausul. Dhamir, isyarah, dan mausul. Itu adalah isim yang mabni. Jadi untuk isim yang mabni itu hanya bisa dihitung saja. Dhamir, isyarah, mausul. Selebihnya yaitu yang 9. Karena pada pokoknya isim itu adalah mu'rab. Pada asalnya, pokoknya, aslinya isim itu adalah mu'rab. Sedangkan yang mabni mahsurun, bisa dihitung. Nah, berbicara tentang mu'rab dan mabni, tadi sudah dibahas pada bagian tadi pertama. Ketika berbicara mu'rab, maka ada kaitannya dengan i'rab. Karena berubah-ubah. Tentunya ada i'rabnya. Bisa itu adapun macamnya i'rab sebanyak ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab itu namanya nasab, ada i'rab jar, dan yang terakhir i'rab jazm. Aksamuhu. أقسامه 4 فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم جر. Nah, seperti itu. Adapun dari keempat i'rab ini, tanda asli yang digunakan rofa itu, tanda aslinya adalah dhammah. Nasab tanda aslinya adalah dengan fathah. Jar tanda aslinya adalah dengan kasrah. Adapun jazm tanda aslinya adalah sukun. Ini tanda originalnya semua. Tanda aslinya semua. Jadi kalau rofa, tanda aslinya adalah menggunakan dhammah. Jadi lafal yang berdhamma berarti rofa. Alhamdulillah rofa. Nasab tanda aslinya fathah. Muhammadan jar Muhammadin. Jazm idrib. Tanda aslinya adalah sukun. Nadomnya farfa bidhammi. وارفع بضم وانصبا فتحا واتر كسرا كذكر الله عبده يسور. Lanjut. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. Lagi rafa aslinya وارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. ada berapa macamnya i'rab? Ada 4. Sebutkan. Rafa, nasab, jazam, dan jar. Nadomnya
أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر. Yang di Ajrumiyah dibuka. Wa aksamuhu. وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. Baik. فللأسماء Sebentar, di situ dulu. Oke. Rafa aslinya menggunakan Dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. sukun. Farfa bidhammin. Farfa bidhammin wamsiban fathan wajur. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya adalah dari keempat i'rab itu, dari keempat macam i'rab ini hanya terdapat atau dibagi pada dua kalimat sahaja. Dari keempat i'rab ini hanya terbagi pada dua kalimat sahaja, yaitu pada kalimat isim dan pada kalimat fi'il. Padahal kalimat itu ada tiga: isim, fi'il, huruf. Loh, mana i'rabnya huruf? Tidak ada. Kenapa? Karena huruf itu statusnya adalah mabni atau tetap. Karena mabni itulah maka tidak dapat jatah i'rab. Bisa dipaham? Ya. Ya. Apa saja yang masuk pada kalimat isim dari keempat i'rab? Apa masuk semua? Tidak. Ada yang sama-sama terdapat pada isim dan fi'il, yaitu rafa. Isim juga ada yang nasab dan fi'il begitu pula ada yang berhukum nasab. Akhir bacaan tulisan. Ada i'rab yang hanya tertentu spesial saja pada kalimat isim, yaitu i'rab jar, dan ada kalimat yang hanya spesial pada kalimat fi'il, yaitu jazm. Maka berarti kalau isim boleh jar, tapi kalau fi'il tidak boleh jar. Kenapa? Karena fi'il tidak ada i'rab jarnya. Jar tidak masuk pada kalimat fi'il. Begitu pula jazm. Tak boleh isim itu dibaca jazm, atau saat menyusun kalimat tidak boleh isim diawali oleh amil jazm. Kenapa? Karena jazm tak ada pada kalimat isim tak bisa dijazmkan. Begitu pula fi'il tak boleh dijarkan. Tunggu buku saya. Lagi, dari keempat macam i'rab, rafa, nasab, jar, jazm, itu hanya dibagi menjadi dua kalimat sahaja, yaitu pada isim dan fi'il. Kalimat yang satu huruf tidak jatah i'rab, tak mendapat jatahnya i'rab. Kenapa? Karena mabni. Adapun dari keempat i'rab ini tidak semuanya masuk pada isim dan fi'il. Ada yang i'rab hanya tertentu pada kalimat isim saja. Begitu pula terjadi i'rab hanya masuk pada kalimat fi'il saja.
Maka bila kita mengetahui bahwa itu fi'il dengan tanda-tanda di awal, sudah kita kenal bahwa ini fi'il, maka jangan sampai fi'il itu berhukum jar atau dijerkan atau dibaca jar. Begitu pula kita telah mengenal bahwa isim ini dengan tanda dan maknanya, maka tak boleh isim itu dibaca jazm ataupun dalam menulis tidak boleh diawali oleh amil jazm. Maka kesimpulannya, jar hanya tertentu pada isim dan jazm hanya tertentu pada kalimat fi'il. Nadamnya wal kull. والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض ممتنع. Yang di alfiyah wal ismu wal ismu qad khussisa. والاسم قد خص والاسم قد خص والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص قد خصصوا Qad khussisal. قد خصص الفعل بأن ينجزم. Lagi والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. lagi والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. itu menjelaskan bahwa i'rab jar hanya spesial untuk isim, begitu pula jazm spesial untuk fi'il. Adapun di ajrumiyahnya silakan dibaca falil asma'i min dzalika. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum melangkah pada materi berikutnya, saya tanya lagi dari awal pertemuan ini, ada berapa macamnya i'rab? I'rabnya ada 4 kiai. Sebutkan. Rafa, nasab, jazam, jar. Lagi. Rafa, nasab, jazam, jar. Rofa, nasab, jazm, jar. Baik, nadamnya. أقسامه 4 فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر. Yang di ajrumiyah wa aqsamuhu. وأقسامه 4 رفع ونصب وخفض وجزم. Baik. Rofa itu tanda aslinya guna apa? رفع tanda aslinya dhammah, Nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. nadamnya. Yang pesantren itu peroleh pendidikan فارفع بضم وانصبا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسور وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. Yang masuk pada isim i'rab apa saja? Yang masuk pada isim i'rab selain daripada jazam. Tidak ada jazam pada Berarti apa saja? rafa, rafa, nasab, jar. Kalau yang masuk pada fi'il, Tidak ada jar. Rafa, nasab, jazam. berarti yang hanya untuk isim Yang hanya untuk isim 3 sahaja. Rafa, nasab, jar. yang spesial isim. Spesial. Kalau rofa di fi'il kan bisa rofa. Nasab di fi'il juga bisa nasab. Yang spesialnya jar. Jar itu yang spesial. Jadi yang spesial isim Spesialnya isim adanya jar. kalau yang spesial fi'il Adanya jazam. adanya jazm. Baik, dari falil asma'i. Falil
وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Yang dia beriti wal kullu. والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع. Yang di alfiyah wal ismu. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Tak bingung. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Alhamdulillah. Macam mana? Bagaimana? Tak bingung? Alhamdulillah, okey. Yes. Alhamdulillah. Kalau masalah hafal nanti, sekarang bingung dan tidaknya dulu. Gitu. Sebab masih belum hafal. Ya, kalau masalah lupa nantilah, itulah. Bisa dipaham ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah mengetahui tentang apa itu mu'rab, mabni, macamnya mu'rab, kemudian apa saja yang mu'rab, isim apa saja yang mu'rab, begitu pula mabni, apa yang disebut mabni, pembagian mabni juga macam-macamnya mabni, dan isim-isim yang mabni, maka kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang isim-isim yang mu'rab. Ada berapa isim yang mu'rab? Isim yang mu'rab sebanyak berapa? 10. 10. Sebutkan yang 10. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asma' khamsah, isim ghairu munsharif, isim maqsur, isim manqus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Baik. Sekarang pada mu'rab yang berupa mufrad. Ingat, dalam pembahasan di sini adalah mufrad dari mu'rab. Karena mufrad banyak macamnya, ada mufrad dalam bab khobar nanti, ada mufrad di dalam bab munada, itu ada na'at mufrad. Sekarang pada mufrad dalam bab i'rab, karena beda arti nanti. Mufrad dalam bab khobar beda, begitu pula mufrad dalam bab nida beda. Maka kita akan mempelajari tentang mufrad, pengertian mufrad di dalam bab mu'rab. Definisi mufrad, pengertian mufrad di dalam bab i'rab adalah madalla ala maknan wahidin sawaun kana za aqlin aula. Definisi mufrad, pengertian mufrad di dalam bab mu'rab ialah isim yang menunjukkan atau lafal yang menunjukkan atas arti yang satu, benda satu, rumah satu, baju satu, buku satu, pena satu, itu namanya yang dimaksud mufrad di dalam bab mu'rab. Masanya satu. Madalla ala maknan wahidin ialah isim yang menunjukkan atas arti satu, sebuah. Sawaun kana, sama saja adanya isim tersebut. Za aklin, ialah memiliki akal, mempunyai akal. Orang maksudnya, aula atau tidak, benda maksudnya. Sawaun kana za aklin aula, baik orang atau barang. Orangnya satu, barangnya satu, tempatnya satu. Menunjukkan hal itulah namanya mufrad.
Jadi pengertian mufrad di dalam bab mu'rab adalah madalla ala maknan wahidin sawaun kana za